Sakit kebibaca pemerintah. Nanti bunda ini bunda yo saya kalau apa jenenge jalan dia masak maksudnya balik cangkem dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para sepuh demi sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka silaturahmi temu tangan alumni SMP Dharma Wanita 07 Desa Klambi Dasmil Kecamatan Wonosari Kabupaten. Bapak Ibu warga masyarakat Wonosari rahimakumullah, minum kopi ditambah susu. Hai orang Wonosari, I love you. Acara hari ini silaturahmi atau bahasa lainnya adalah reuni. Kalau saya boleh milih, saya pengen reuni di Kanjuruhan. Saya pengen nonton bola tanpa harus kehilangan nyawa, betul? Kalau boleh reuni dan silaturahmi, saya pengen silaturahmi di Kanjuruhan untuk menghadirkan keadilan bagi para korban, betul? Bapak Ibu, saya baru pulang keliling beberapa negara. Tanggal 30 saya berangkat umroh, 30 November. Tanggal 5 Desember saya berangkat ke Amsterdam. Tanggal 10 saya ke Paris. Tanggal 14 saya ke Doha, Qatar. Saya nonton sepak bola final Piala Dunia. Ini pelajaran agama ini. Di satu sisi hari ini saya masih merasa bingung, kasus sebesar Kanjuruhan sampai hari ini belum berujung dengan tuntas, betul? Ujungnya seperti apa, urung kita. Di satu sisi saya simpati dengan kawan-kawan polisi, sampai Kapolresnya waktu itu teman saya kena mutasi. Padahal belum tentu yang salah Kapolres. Tapi di satu sisi saya juga mendorong polisi untuk menuntut kasus ini setuntas-tuntasnya, betul? Kalau pengen cerita bagaimana menikmati sepak bola di ajang Piala Dunia kan? Saya sengaja berangkat ke kota Doha, Qatar. Saya nonton 2 pertandingan perebutan juara ketiga Maroko versus Kroasia dan final Piala Dunia Prancis melawan Argentina. Walaupun juara sebenarnya bukan Argentina tapi Saudi Arabia, karena satu-satunya yang bisa mengalahkan Argentina. Tapi yang paling hebat tetap Indonesia. Argentina bisa mengalahkan Prancis, bisa mengalahkan Jerman, bisa mengalahkan Brazil, tapi Argentina tidak bisa mengalahkan Indonesia.
Kenapa? Karena nggak pernah bermain. Maka kita pertahankan, jangan sampai Indonesia melawan Argentina. Bapak Ibu yang saya tanyakan, saya tahu saat mau masuk stadion, hampir 90% orang masuk stadion itu pakai kaos Argentina. Karena rata-rata mengidolakan Lionel Messi. Kaosnya kabeh Argentina. Saya sama istri 2 hari sebelum pertandingan, istri saya ajak ke mall. Sebenarnya istri saya gak paham sepak bola, tapi kebetulan tanggal 18 Desember pas final Piala Dunia itu ulang tahun istri saya. Kan saya suami yang so-so. Ngadu ulang tahun diajak jalan-jalan ke Doha. Sami kalau dia Monosari. Ngadu bujuk ulang tahun diajak jalan-jalan nih sawah. Nah, saya bilang sama istri, abang dukung mana? Saya nggak dukung mana-mana. Kenapa? Karena yang saya sukai sudah gugur Brasil. Terus abang mau dukung mana? Saya nggak dukung Argentina, saya nggak dukung Prancis, tapi saya senang dengan permainan Mbappe. Makanya saya beli kaos PSG. Istri saya bingung, saya belikan kaos Prancis. Saya belikan jaket Prancis. Yang mau ceritakan bukan itu. Masuk stasiun, hampir semua supporter itu pendukung Argentina. Saya sama istri pakai kaosnya Mbappe, pakai jaket Prancis. Coba Anda bayangkan, kalau itu terjadi di Indonesia. Kira-kira kayak ngopo? Paling mau dibuang demi das pulau gitu. Terus benjut itu mesti. Saya masuk stasiun, yang lain semuanya Argentina, saya pakai kaos Paris. Masuk stadion dilalah. Kursi yang saya tempati itu isinya kabel supporter Argentina. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bojo kula kan jarang tau nonton teng stadion. Akhirnya bojo kula mengatakan, "Bang, niki pripun Bang, isi wong Argentina kabeh. Napa jaket kula copot ora usah." Ora usah. Kita lihat betapa nyamannya orang nonton karena menikmati pertandingan sepak bola. Semua orang di sekitar saya pakai kaos Argentina, saya sama istri pakai kaos Paris, Prancis. Tidak ada satu kata-kata pun yang kemudian menghina antar supporter. Apalagi kekerasan, buat tenaga. Nah, coba kita lihat. Piala Dunia di Doha itu dinobatkan sebagai Piala Dunia paling nyaman. Kenapa? Satu, karena nggak ada alkohol. Lah, pulau niku biyen tahu dari ketua supporter. Saya hari ini juga punya saham di PSS Sleman. Makanya saya pikir dengan Mas Gilang sama-sama ngurusi bal-balan. Nyuwun sewu, kritik saya salah satunya kepada teman-teman saya supporter. Niku lak masuk stadion biasanya cangkemnya wis mambu nogo. Mabuk, cok, mabuk. Walaupun gak semuanya, tapi ini rata-rata nyuwun sewu. Saya itu pernah nonton sepak bola di Gelora Bung Karno Jakarta. Pulau nunggu ning iso. Dari atas ada air, pulau pikir hujan. Ternyata apa supporter sing dhuwur yo. Ya bajingan lah. Bush. Tapi nyuwun sewu. Kondisi seperti ini jangan dijadikan alasan kemudian ada kekerasan kepada supporter. Niki hebatnya Pak pemerintah Jokowi. Kasus sebesar Malang, tragedi sebesar Kanjuruhan, Indonesia tidak disuspend dari FIFA. Coba Pak, beberapa kerusuhan di stadion internasional. Jangankan yang mati ratusan orang, yang mati belasan saja nyuwun sewu, negaranya disuspend. Liga dihentikan. Akhirnya Pak Jokowi perintah Menteri Erick Thohir dari Italia berangkat ke markasnya FIFA di Swiss, menemui ketua FIFA di Doha, Qatar. Alhamdulillah Indonesia tidak disuspend. Cuman PR kita hari ini satu. Pulau Dewi ini nyuwun sewu sebagai orang yang cinta dengan sepak bola. Kalau nganggap kira-kira ngalam jadi dulu pulau mau lorwati sampai hari ini kasus tragedi Kanjuruhan belum ada ujungnya. Gini apa betul? Kalau
kalau siang menika nyuwun sewu mumpung silaturahmi, wong silaturahmi niku dongane mandi, dongake mudah-mudahan malang baik-baik saja. Amin. Wong saniki jenengane ora gelem nganggep mantan, Pak. Senengane nganggep alumni. Kamu bukan mantan tapi alumni. Kenapa? Karena kalau alumni bisa reuni. Iya. Jadi juga ini, Mbak. Sok muda loh. Sini nang ini, Mbak. Ini dia alumni SMP. Oh, kepala sekolah. Coba rumahnya galak itu. Di mana pentingnya silaturahmi Bapak Ibu? Nanti walaupun akan saya sampaikan, kalau reuni silaturahmi tolong jangan bertanya atau membahas hal-hal yang kurang pantas untuk dibicarakan. Kulo niku muales silaturahmi dalam rangka reuni kadang-kadang nopo. Kadang-kadang kalau kita reuni, niku ditanyakan apa siji. Delala ono kancane jomblo, kapan kowe nikah? Gino betul? Kulo niku lak bodoh niku menghindari ketemu jomblo katanya. Kadang-kadang kita niku silaturahmi bodoh, ketemu bae takoni, "Le, kapan kowe nikah?" Kalau jomblo ditanya seperti itu sama Simbah, tolong jomblo jawab, "Lah kapan Simbah mati?" Lawang jodoh karo mati niku padha-padha kabeh rahasiane Gusti Allah. Jadi ini pertanyaan sederhana, tapi kalau Anda tanyakan sakit hati, Pak. Kapan Anda nikah? Gak ada orang yang tidak niat nikah itu berbeda. Cuman persoalannya nikah itu syaratnya namun kali sinten. Nikah niku nyuwun sewu syaratnya loro. Modale ana, modele mlebu. Ana kalane modale ana, modele ora mlebu, modele mlebu, modale ora ana. Lah kaya Gus Miftah jelas modale ana, modele mlebu. Ya makmul ya. Jadi modal karo model. Jadi hindari kapan nikah mesake. Dia akan semakin tersiksa ketika pulang reuni. Kemudian yang kedua nopo? Yang merasa sukses, kalau ketemu konco, takon, saiki gajimu piro? Niku nyuwun sewu ora penting. Reuni niku tujuannya mboten pamer gaji. Reuni itu tujuannya tidak untuk umum-umuman, tidak untuk pamer. Maka nggak usah tanya gaji di konco niku piro. Lah kula niku ketemu konco-konco alumni takoni gajimu piro, kula ora iso jawab wong kula ora duwe gaji. Orang itu lupa tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Kenapa kita harus silaturahmi? Karena kadang-kadang rezeki manusia itu tergantung orang lain. Contoh, dokter, niku rezekinya tergantung wong loro. Gimana betul? Guru, rezekinya tergantung murid. Orang Mbak. Bila biar dharma wanita kok muridnya semakin oke, gurunya semakin oke, gaji nih. YouTuber, rezekinya saking pinter, saya cangkeme Gus Miftah. Coba kameranya kira siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi mereka punya quote untuk saya, Gus, cangkemmu adalah rezekiku. Gak pernah ngajar cocokmu. Jadi uang itu kadang-kadang rezekinya tidak ada uang liya. Mbah Moden rezekinya sama uang, cangkemmu yo ora. Itu rezekinya sama uang mati. Ada Mbah Moden ini. Dia PNS yang mana-mana ya. Kalau Gus Miftah rezekinya dari mana?
langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia matamu. Aja nama panitia aja. Murah dunia. Nah, bila nyuwun jauh, aja takut masalah gaji. Soalnya kata dia, kalau matur, kadang-kadang rezekinya awake dhewe itu tergantung wong liya. Dan bener nih. Bila kan Nabi nanti dawuh, barang siapa yang menghendaki dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, wa ayyum sa'alahu fi rizkihi falyasil rahimah. Hendaklah dia nyambung tali silaturahmi. Nah, silaturahmi niku artinya apa Bu? Silah niku nyambung, rahmi niku artinya kasih sayang. Mila orang datang untuk silaturahmi niku tujuannya mung siji, nyambung rasa katresnan, bukan untuk pamer-pameran. Orang pamer gaji, orang pamer bojo. Jajak, kita itu yang paling repot hari ini adalah menjaga perasaan orang lain. Termasuk ketika bertanya gaji ini piro. Atau meneh, reuni alumni takon, kowe kok saiki jebut men to? Atau sebaliknya, kok kowe kuru to? Gendut atau kurus itu kan pilihan. Nggih napa mboten? Ono kalane wong senenge lemu, ono kalane wong senengane kuru. Tapi lah wong lanang-lanang tak kandhani, aja lemu-lemu kan. Ono penelitian di rumah sakit, wong lanang lak wetenge gede biasanya manuke cilik. Biasa. Lah wong wetenge gede, manuke cilik, Pak Mulyono wetenge cilik, berarti manuke itu ya lemula semangat gitu. Tapi kita yakin pengajian sore ini ibu-ibu paling semangat. Wah pas nyanyi ya ala waton itu gimana jauh tak delok ibu kono. Cangkeme ra apal tapi nangane ngene. Kita kalau bayangin kalau cangkeme bojone gitu. Tangane obah cangkeme ra obah. Yo ora apal. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian apa malih? Saya itu kok males menghindari apa nyuwun saya reuni kadang-kadang. Ketemu kancane takon. Delala kancane nganggur, kapan kamu punya pekerjaan tetap? Kowe ora hati. Awake dhewe ku malah ngumangel, jogo perasaan wong umpamane teko reuni delala dadi polisi, Pak Kapolres ngomong. Pak Sidik, Sidik kan ini jujur. Muka-muka polisi Indonesia jujur kabeh, amin. Jujur itu loro dan jujur ayam karo jujur kacang hijau. Bubur ini segini terus yang makan tulis kalau bubur. Oh Bu, ampun segitu Pak Mulyono. Pak Mulyono mulai stres. Ini kentir. Semoga Pak Mulyono ada umur gitu. Saat itu mati Pak Mulyono urip dulu. Agak muncul Pak Mulyono. Adem sangat. Saya terakhir biasanya nomor ketemu kancane. Dalam kancane wis rabi berang-berang tahun kok ora duwe momongan. Takoni, kapan punya anak? Ini pertanyaan-pertanyaan kecil yang ada dalam silaturahmi, tapi justru nyuwun sewu akan mematikan semangat orang bersilaturahmi. Jadi waktu kula dikandani kali bocah-bocah kula, nggak mungkin acaranya silaturahmi. Kula itu seneng. Soalnya ngumpulke uang dalam rangka silaturahmi apa meneh alumni ku wae. Sing paling mumet biasanya sinten panitiane. Rapat arep reunian alumni kurang seminggu dananya baru masuk 50%. Wah, mulai mumet sih biasanya. Kadang-kadang WA-an karo kancane, yuk reuni, yuk sesuk yuk, setahun rono kabare.
Nah, bila nyuwun sewu, kalau reuni diniati silaturahmi, tentunya ini menjadi kebanggaan bagi Allah dan Rasulnya. Soalnya apa? Soalnya nyuwun sewu, la yadkhuluna jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Bila nyuwun sewu, pesan kula siji. Nomor siji, silaturahmi kali reuni ini. Jangan menjadikan reuni sebagai tempat curhat. Apa meneh kowe curhat karo bojone kancamu. Hati-hati. Wong ya teko. Iki melu guyu. Biasanya jilbabe coklat. Silaturahmi niku lak niate seneng-seneng. Kowe ketemu kancamu kok malah curhat. Yo, aku seneng ketemu awakmu, aku pengen curhat kok tentang bojoku. Kulo niku ra seneng, Pak. Urusan rumah tangga diumbar ke publik. Soalnya nopo? Fungsi rumah tangga itu nopo dalam Al-Qur'an? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wong lanang niku pakaiane wong wedok, wong wedok niku pakaiane wong lanang. Nomor siji, etika berpakaian. Sing jenenge etika berpakaian itu nopo, Pak? Lah wonge gede ya bajune XL, wonge sedengan ya bajune M, wonge cilik ya bajune S. Sing goblok lah Superman, awake gede bajune S. Luwih goblok meneh nganggo sempak ning jaba. Sing paling goblok sinten sing nonton. Ngerti wong goblok ngopo ditonton. Nah, fungsi pakaian itu apa? Nutup. Lah, suami istri itu fungsinya adalah untuk nutup aib masing-masing. Kalau istri punya kekurangan, ditutupi. Makanya aku sering ngomong, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Gimana Bapak Ibu? Gak mungkin orang gak punya kekurangan. Lah, wong lanang duwe masalah nyuwun sewu. Jangan kemudian masalah suamimu dicurhati karo kancamu. Piye kowe iki turu ora karo kancamu tapi karo bojomu. Lah gobloke wong saniki luwih percaya karo kanca tinimbang karo bojo. Mula wong Indonesia saniki lak aneh. Sing duwe kasus Lesti karo Rizky Bilar, sing sewot wong Wonosari. Saya mengkritik netizen yang mengkritik Lesti Rizky. Wong bocah niku iki jamaah kula. Kula lak sering gawe acara karo Lesti. Wong padha-padha brand ambassador teng MS Glue. Lesti niku brand ambassador MS Glue, Gus Miftah duta MS Glue. Dadi nyuwun sewu. Lara itu luwih glowing tinimbang Pak Mulyono ya lumrah. Jadi glowing iki penting kan. Wong wedok sakniki luwih penting raine tinimbang tungkake. Lha akeh wong wedok raine meling-meling tapi tungkake meletek-meletek ngono. Bu. Dengan milih bojo milih sing pundi? Good looking napa good rekening? Good rekening. Soale lak sing lanang good rekening jamin wong wedok raine glowing. Makanya ada istilah di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong poming. Lha bocah banser le, lak kowe rumangsane rupamu ora good looking gampang. Dadi wong lanang sing good rekening. Wetengmu gede ra apa-apa, sing penting rekeningmu gede. Sing bahaya wetengmu gede rekeningmu cilik. Wis rekening cilik, manune cilik. Cah telu ngene iki mesti sing paling cilik manune iki. Ayo Pak mangan meneh Pak.
Kok pisangnya tidak ke bapak iki terus nang pisang iki bapak ini lho Mas. Enggak Pak. Ayo mikir iki gancuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi lah orang yang memiliki rasa curhat macam-macam gue, apalagi sudah urusan rumah tangga. Lalu saya nggak masalah Lesti kok saya aneh jenengan. Kalau katakan wartawan, bagaimana Gus? Nasihat Gus minta untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora, nasihat Gus siji. Lah dua masalah rasa diumbar. Omongnya lapor polisi. Dirampungke di dalam rumah tangga secara baik-baik. Umpama Lesti itu nglaporke dicabut, yo hak Lesti. Bukankah dalam undang-undang kepolisian saat ini ada istilah restoratif justice? Tidak semua masalah hukum harus diselesaikan di meja pengadilan, bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jadilah Lesti nglaporke bojone dicabut, lho entuk mawon. Lah wong sing dilaporke ya bojone dhewe, sing nyabut ya bojone dhewe. Kok sing sewot wong Wonosari rumangsa diprank. Nggih napa mboten, Pak? Salah Lesti apa? Salah Lesti namung niku tok. Kenapa harus diumbar ke media? Masa media sosial. Tapi dia juga punya hak untuk bahagia, untuk melanjutkan rumah tangganya. Kula niki lak jenengan besok. Gus Miftah niku lak terkenal sebagai artis yang kiai yang memberikan nasihat kepada para artis. Mula nyuwun sewu, lah artis-artis rabi niku biasanya sing nasihati kula. Anak Santi rabi sing nasihati kula. Coba meneh, Atta Halilintar Aurel yang nasihati Gus Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina yang nasihati Gus Miftah. Yeni Inka rabi sing nasihati Gus Miftah. Via Valen Gus Miftah. Lesti Kejora Rizky Bilar bukan Gus Miftah. Bukan lucu kok. Oke, jangan curhat di tempat reuni. Pesan pulau di sini. Curhat yang paling aman itu kada sinten? Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahi. Ayo, takon kalian jenengan. Seneng curhat karo tanggane apa karo Gusti Allah? Saat ini curhatnya nganggo status WA. Pengalaman matamu, pengalaman itu. Kula ora ana critane gawe status WA, terus WA kula niku mesti seneng-seneng, Pak. Kula awakmu alumni Dharma Wanita 07. Jam 10 bengi bojone rong mulai curhat ning Facebook. Aku kedinginan nih. Iya. Diwaca karo banser, tak kancani kok. Iya. Pak Mulyono melu komentar, cemu. Ya apa? Lah saniki ndek masalah karo bojone kok curhate ning WA niku kabeh napa, Cak? Kono ngurusi wong liya wae nglaleki bojone. Sing maca status WA-mu sinten, Bu? Wong kathah. Kowe lak padha karo ngumbar aibe bojomu. Mila nyuwun sewu. Rumah tangga yang seharusnya hanya kita dan pasangan yang tahu, akhirnya semua orang tahu. Bukan kok orang itu sok tahu, karena kita yang memberi tahu. Mula ngomong, tahu tempe itu enak, tapi tahu diri luwih apik. Kadang yang mangan tahu tempe tapi tidak tahu diri. Ayo ngono wong ngaji malah enggak tahu diri kan. Mesti ana yang Mulyono. Sallallahu alaihi Muhammad. Curhat sing paling nyaman kali Gusti Allah. Nah, lah ketemu ngoten iki nomor loro sing dari meneh. Kula pengin wong silaturahmi iku betul-betul ngakrabke awake dhewe. Orang sasok pamer. Kula nyuwun sewu. Ajang silaturahmi yang seharusnya mendekatkan balung pisah, yang seharusnya bahagia, malah jadi pamer. Toko mobil sing paling apik sing dibawa. Ibu-ibu yang ngono, ya Allah.
Mas-masane kau apa gitu. Kaya ibu ini kan mau nyeting aku lah ora mergo seneng karo aku mergo pamer HP-ne anyar. Ibu iki yang ngono, nutupi cangkem ora mergo isih mergo pamer cincin. Ini jilbabe pink. Seolah-olah apa? Ajang reuni itu sebagai ajang untuk memproklamirkan diri bahwa saya lebih sukses dibandingkan orang lain. Ora kenal. Kula niku ketemu kanca-kanca kula sekolah mondok niku. Nggih pun posisi saya dengan teman-teman yang lain sama saja. Kalau kula takoni Gus, ini pripun ngaji di kono ning luar negeri? Gus biasa-biasa wae. Ora usah cerita sing macem-macem. Malah kalau bisa cerita kelucuan dulu ketika sekolah. Kaya kula niki mamane biyen zaman kula sekolah, Pak. Kula enggak kuat tuku ikat pinggang. Mila kula sekolah niku kula tali kanggo rafia. Kula maju ning kelas, begitu kula angkat tangan kula nerangke ning kelas, kelek kula soek. Niku menapa perlu diceritake. Contoh kula kuliah teng IAIN. Dosen kula Muhammadiyah, aku wong NU. Lah dosen dekan kali kula bencine ra ono. Zaman niku. Lah saniki alhamdulillah NU Muhammadiyah niku aku ra ono. Lah zaman biyen dereng aku. Ono wae masalah. Apa mana wong Wonosari? Lah wong biyen ribut gara-gara kunut. Saniki wong Wonosari ora ono wong ribut gara-gara kunut. Betul? Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Wonosari sudah jarang yang sholat subuh. Saya orang sholat subuh imamnya sapa? Heru. Jadi bro, lah reuni ini Pak, kalau cerita sih lucu-lucu. Jadi kalau kan dia zaman kuliah itu lah James Bond, jaga masjid dan kebon. Lah, pulau ujian kelas ini pakai nganggo sandal. Nganggo sandal. Dekane kanca kula Muhammadiyah iki nesu kali kula. Kamu menghina. Lah nopo Pak Dekan? Ujian kelas kok pakai sandal. Kamu keluar, kula diusir saking kelas, Pak. Keluar, kula metu. Begitu saya keluar Pak, saya baca peraturannya. Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal. Loh, mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal, tapi nggak ada kewajiban pakai sepatu. Mahasiswa ujian satu tidak boleh pakai sandal. Akhirnya sandalnya tak copot, kulo tentang sampah golek kresek. Kreseknya kulo nggo bu kelas meneh, kresek. Dekan kulo ngamuk, kamu menghina saya. Kenapa tidak boleh pakai sandal kok kamu malah pakai kresek? Lah dekannya kulo kandhani, Pak, tolong jenengan waca. Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal. Tidak ada larangan pakai kresek. Jadi aku mau reuni sing diomongke malah sing bosok-bosok mawon. Ora usah melapane. Tasih digawa sing paling apik, gelange sing paling gede, mobilnya sing paling apik. Mesake kancamu sing ora duwe, merasa diasingke. Le, ora taktek wae balik. Yo iki tipe-tipe wong reuni yo ngene iki. Ora sing aja sing taktek. Saya isi meneh dari keselamatan nih, dari kerangkil liane. Nah, mana sih mereka kalau benci lawan tuh reuni ini? Membuka peluang celah untuk CLBK. Iya. Cinta lama bosok kembali. Kan bagus sing ngoten iki. Wong ya teko. Ya melu guyu. Jilbabe yo pink. Lo gue dua manggung. Agak keluar itu paling beruntung lah. Soalnya apa? Gelala kalau biar itu ditetir wong kiri. Jadi zaman sekolah nganti kuliah keluar itu orang pacar. Bukan karena saya nggak mau pacaran, karena nggak ada yang mau. Keluar itu KKN wong songo Pak. Sing lanang 5, sing wedok 4.
Cah lanang 5 niku sing nang motor mung kula dhewe. Akhire kanca kula papat iki pacaran kabeh. Sing ngaku mung kula dhewe. Kula diloki karo jomblo, kula jawab sorry saya jomblo bukan karena saya enggak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Tapi hari ini saya katakan kepada mereka yang dulu menghina saya, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Bener. Kenapa Pak Heru? Murah? Oh sekam? Sekam. Pantesan rumahnya kayak stempel. Sekam ngaji alhamdulillah. Jadi jangan sampai membuka celah untuk CLBK. Wong kabeh wis duwe bojo dhewe. Mati koyok-koyoke karo kancane. Karo Heru kan dia mantanmu lho kayak Heru. Apa aja? Ora penting. Akhirnya Heru mulai mikir meneh. Aduh, kok sih aku ya. Rusak lah penonton ini. Lah, apa saja yang bisa kita lakukan dalam silaturahmi? Ayo sama orang di sini. Ini cahaya ini. Kok mentelur? Cilik, kopiahe ungu kaya rondo le. Sawali lho. Bro, nek tak sawani ngene. Bro, siji loro telu. Oke. Kok sing ae dhisik. Itu beda ya. Ciro lupa no, enam lu sono 10 11 12 40 15. Rupiah. Tak sawani 100 euro. 1 euro ini berarti 1.600.000. Ini perwakilan. Jadi kayak mau ditukar, mau dicancel. Malah rebutan si jiwa. Ini sebenarnya kayak gini, cancel kayak gini. Jadi duit apa? Itu duitnya payung apa? Oh orang payung, ganti rupiah banyak bisa. Orang ngerti. Itu baik. Oke, satu-satu, habis biji ini. Cie Mulyono pengen cie. Ini murah tinyang malah dirampok. Ayo mbak kayak Mbak maju sebagai mas kawin. Ini. Yang ngomong di TV lah, kan kemarin ngomong di TV lah, gue harus pakai sendiri. Mas-masnya terlalu kan ya? Ini santri membuatnya ini. Biar apa pergi mas kawin? Kita kan kalau takon 2 orang. Nah, kalau gue bojomu sok kiai. Ini gondrong macam-macam tongkatan. Itu begini nggak kayak mau? Oh salah. Jadi gondrong macam-macam. Itu mana kayak kipi sih? Pak Mulyono pengen. Sakit, ketiban jantung. Ganti bunda ini. Bunda apa?
aku yo sing nyekel apa jenenge iki? Jalan iki yo mesake, mesane balik cangkeme dhewe kan. Saya ketiban cangkeme kayak duit mesake. Berubah. Oh, saya ketiban cangkeme kayak duit ya. Yuk. Cancel kayak Nangis Gus Miftah, nangis Bu, langsung saya ngarep batin. Jangkokno sing ketiban cangkemmu bae. Sapa mau sing kadrono goblok? Dulu nabrak cocok gini. Halo, selamatan. Rasanya lagu apa? Coba tinggi. Saya pakai tadi jelas coba tinggi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo siap. Kalau dibayarin malah rembukan. Duitnya kumpul gue gitu tuh slot kurang. Orang nambah orang masalah. Yang penting jamaah kakak. Kalau itu darah bimna orang kau orang mayu. Karena saya menjaga kehormatan istriku. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Direkam 20 kamera. Cukup mudah. Nah, di mana arti pentingnya silaturahmi? Jadi rakyat pamer, rakyat curhat, rakyat CLBK dan lain sebagainya. Di mana arti penting ini? Kalau ini cerita gini, wong niku lak silaturahmi iso akur rezekine teko. Amin. Muga mulai pengajian silaturahmi ini insyaallah mulai jenengan keblekan donya ingkang halal. Amin. Mulai kuwabe sugih. Amin. Bola-bali umrah, bola-bali haji. Wong saya tak donake muga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah haji dan umrah. Jantung kula rampung wis omah. Pak Heri sampai haji Pak Heri. Betul gue enggak. Haji Heru Irawan Haji. Kalau mau Pak Heru dong iso haji, kalau Pak Heru nabung. Mana baca iki sing penting iki mana cilik jenenge apa nek? Jerman. Oh Dimas. Rupa tua wong Dimas. Mas Dimas kemarin pengen niat haji apa kok nabung. Nabung. Saya kira nabung buku tabungan haji kira perlu bayar kayak 1.000 itu. 1.000 itu. Terus Dimas tawannya duit dibuka tabungan haji. Dibuka tabungan haji yo Mas yo. 50 euro itu sama dengan 800.000. Kancane lho dimikirno. Sing sakset asih. Sampai begitu sholat pajar. Melalui mangku pural. Gara-gara mangku pural Semeru jeblok. Tadi Dimas makan. Mau tabung nih, buku tabungan haji 1.000 itu. Gue per bulan gue nabung. Isomu 1.000 tambah 1.000, 200.000, 50.000. Semuanya tambah. Umpamane urung lunas, urung mangkat kok Dimas wis mati. Ora apa-apa. Lho tenang sing dipirsani karo Gusti Allah mboten bugale tapi niate. Begitu ning alam kubur Dimas takone karo lingkanane. Man rabbuka? Jawaban kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
kayak gua cangkem warung ikan akhir mas. Boleh takon Dimas pelagamu gak ya? Ikan akhir langsung nyanyi. Begitu sulit. Lupakan sulit. Lah gue rumah makan terus mati mas, betapa nih karo malaikat. Mas, gue ngaji, cetok lo banser, jogo ngarep di. Kalau esok gue cinta lo surga dikawal karo banser. Amin. Soalnya banser tugasnya survei lokasi. Dan saat turunnya kiai mau surga, surga ini disurvei karo banser, surga ini siap kiai melebu bansernya metu. Pokoknya oleh banser lo ini cintanya romo. Polisi, tentara, banser, yang paling hebat sopo, banser. Bukti apa? Tentara, polisi, SKN lebih bang itu utang. Banser orang no, sing utang SKN. Soalnya kok SKN orang apa? Dimas tak ada mana kalau makan aja. Dimas, kue kosong, kok ketemu gede. Terakhir Dimas tak balik. Dimas, kue haji lo orang. Jawaban mas, boten malaikat. Malaikat telah takut, lah apa kira kaji? Jawaban dia salah, malaikat ngomong orang mangkat kau semua pateni. Pokoknya uang itu sing hatinya paling empuk, kudune banser. Soalnya kan, waktu kita masih Yatul Mustafa ini kalau ada hadis begini kan. Barang siapa selama 40 hari dia tidak berkumpul dengan ulama. Idza madha al mar'i arba'una sobahan. Ada riwayat yang mengatakan arba'una yauma. Ketika seseorang itu melewati 40 hari, walam yujalisul ulama, dan dia belum bermujalasah karo kiai. Qasat qalbuhu, maka hatinya akan menjadi keras. Wajah sarong alal kabair, dan berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Berarti nopo minimal sak durunge 40 dina jenengan melu ngaji. Lah, sing jenenge banser awan bengi melu ngaji. Bahkan hebatnya banser ora ana pengajian jaga Natalan. Kuwi mung banser tak kandhani. Teman-teman kayak banser. Walaupun mau galuh, pulau itu merasanya Pak Polisi. Pulau WHR kalau Pulau Jakarta. Pulau itu udah uang Islam kok isin. Isinya apa? Ketika malam tanggal 25 Desember, di saat kawan-kawan kita Nasrani ke gereja, kenapa gereja itu harus dijaga sedemikian ketatnya? Tentara, polisi, banser. Satu sisi, saya senang. Toleransi banser luar biasa. Tapi di satu sisi, pulau itu isin. Kenapa? Kenapa mereka ibadah harus dijaga seketat itu? Karena mereka nggak percaya dengan keamanan Indonesia. Khawatir terjadi bom. Kayak dulu sahabat kita dari Pasuruan yang meninggal. Banser nyelamatin bom dan gereja, bomnya dipeluk, sing mati banser. Di satu sisi saya senang toleransi kita bagus. Tapi di satu sisi itu sindiran. Kenapa gereja ketika Natalan harus dijaga dengan ketat? Karena mereka khawatir dengan keamanannya. Bulan-bulan itu isin. Setiap akhir Desember ribut perdebatan soal hukum mengucapkan selamat Natal. Kalau Gus Miftah mengucapkan soalnya tonggo kulon itu Kristen kabeh Katolik kabeh. Dan dengan tindak pondok kulon 60% tonggo kulon itu Katolik. Kidul kulo omah pendeta, lor omah kulon itu kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Isu wau bojo kula kan Madiun, bojo kula WA. Beb. Kula jawab, iya say. Saya tahu Roji. Niki badhe sowan Pak De Bagio ngucapke selamat Natal, pareng napa mboten? Kan tonggo kula Pak Bagio niku pengurus kapel, pengurus gereja. Ya wis kono mangkatan mboten napa-napa Bu. Udah, gawane oleh-oleh, gawane hadiah. Terus biasa-biasa mawon. Gus, nanti kalau mengucapkan selamat Natal kita menjadi Kristen. Kalau mengucapkan selamat Natal menjadi Kristen, gagal.
Kulo ini tanggal 10 November mengucapkan selamat dari pahlawan. Saya tidak menjadi pahlawan. Kulo ini dua kanca polisi wisuda puluhan. Saya ucapkan selamat menjadi polisi. Saya juga tidak menjadi polisi. Gila apa betul, Bu? Loh, saya ingin ini. Awakmu diundang nikahan gini tonggomu. Umpamanya Pak Heru niki mantu. Jenengan diundang. Lah wajibmu ki teko. Kowe wajibmu teko ora kudu setuju sapa mantune Pak Heru. Ora urusanmu umpamane Pak Heru duwe anake dirapeki karo wong jenenge Mulyono umpamane. Jenengan diundang kapuleh rawuh resepsi kewajibanmu ki teko. Ora usah mempermasalahkan mantune Heru kuwi Mulyono. Saniki ribut, napa bener kisah niku laire tanggal 20 Desember kok diperingati Natal. Halah, ya ora usah takon, kok ora bisa ra duwe akte kelahiran kok. Mungkin pun mengucapkan selamat monggo ora ya ora apa-apa. Dalam rangka menghormati sing ora seneng mengucapkan selamat Natal. Bagi saya Natal itu memberikan dua berkah. Satu, liburan, dua, diskon. Lucune wong Malang ora gelem selamat Natal tapi blonjo nganggo diskon. Napa Mas? Oh, ana wong Prancis pengen mualaf dulu. Kulo sak ndondon ya Allah. Assalamualaikum sister. Ngapunten nggih, kula niki mungkin pengen dari Malang. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What is your name? Nama aku Catherine. Oh, bisa bahasa Indonesia. Namaku Catherine. Catherine Colette Marie. Okay. Are you from Prancis? Paris? Oh, Iya, dari Paris. Prancis. Catherine kenapa pengen masuk Islam? Karena hati itu sendiri gimana cara my words. Oh, hati aku ya my words. Ya hati sendiri pilihan sendiri. Oh, hati punya pilihan sendiri. Aku ngerasa di dalam hati aku lebih dekat sama Islam dari di Kristen. Terus aku mulai cari tentang itu, terus aku masuk Islam. Catherine, do you know about Islam? Catherine tahu nggak tentang Islam? Tahu ya? Iya, aku punya teman yang ngajarin aku, tapi aku masih belajar. Oke, mantap pengen masuk Islam. Hatinya mantap. Iya, emang. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Enggak, itu Oke. pilihan sendiri, Pilihan ya. pilihan aja. Oke, Catherine ikuti Gus Miftah membaca dua kalimat syahadat. Are you ready? Iya, Oke. aku siap. Bismillah. Ashhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah
utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk Catherine. Ini Catherine, coba dilihat. Ini yang lihat menyaksikan kamu syahadat Catherine. Ini banyak orang, banyak jamaah. Ini saudara-saudara muslim kamu Catherine. Ini sahabat-sahabat kamu muslim di Indonesia di Malang. Ini menyaksikan kamu syahadat. Saya doakan Catherine istiqomah. Amin. Amin. Belajar Islam dengan baik. Amin. Mudah-mudahan istiqomah, husnul khotimah. Amin. Terima kasih Catherine ya. Terima kasih buat waktu Ya, dan terima kasih. waktunya ya. Makasih. Makasih Catherine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Catherine. Kita dulu lah. Di Belanda gimana? Sekarang di kecenderungan di Belanda itu banyak gereja dijual. Karena mereka nggak percaya dengan gerejanya. Dijual jadi masjid kan. Jadi orang-orang Eropa itu hari ini cenderung kalau nggak jadi orang Islam jadi orang ateis. Lah orang Indonesia sering Islam ke yang Eropa itu loh. Termasuk saya dulu ceramah di gereja yang kalau dibully nenek-nenek kok mustah kafir. Tak jawab orang apa, sahadat menang. Ya biasanya nyahadat ke wong kan kafir tak goblok tapi. Iku nyuwun sewu. Kalau katanya kuat, kurang itu udah lebih dari 230 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Alhamdulillah. Pak Mulyono yang dikafirkan loh. Ya, delala loh. Pas ngomong soal selamat Natal malah ngomong pengen lebih Islam. Ini gua telepon dengan asisten gula ke pondok yang Perancis. Alhamdulillah. Muga-muga kula panjenengan sami Islami istiqomah. Istiqomah itu mesti apa? Soalnya enteng jenenge istirahat. Nih, kalau ini cerita nyambung silaturahmi nekake rahmati Gusti Allah. Kalau ceritakan apa betul? Ngajinya sampai jam itu. Mbak murah sholat kok. Terus murah, dinyang, dirampok hadroh, dijaluk banser, euro. Kowe iso nggo euro apa ora? Benerane ngopo? Kewajiban itu dodol, kewajibanku ngaji. Urung payu, urung rezeki, sabar. Cah ompong. Sabar dia sabar. Sabar itu pasti indah. Indahnya kapan dia sabar saja. Alhamdulillah berkaya wong Wonosari iki mending ngaji wong Prancis masuk Islam. Alhamdulillah. Pas pulang ngaji teng Ponorogo tiyang Jerman, Pak. Gus, ini dari Jerman pengen masuk Islam. Sak keluarga. Pulau teng pondok satu keluarga dari Amerika masuk Islam, dari Australia sang gon-gon. Pokoknya lah nyampe ke Islam itu nyenengke, insyaallah tiang kata masuk Islam. Lah bedane kiai-kiai sakniki ustaz-ustaz sakniki kalau biyen apa? Lah wali songo niku gaweane Islam ke wong kafir, wong sakniki malah ngafir-ngafir ke wong Islam. Kalau digawe santai mau. Muga karena tiang dikandhe hidayah. Amin. Ana cerita sama Nabi. Namanya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan Nabi yang paling gagah. Umumnya kayak Nabi Musa itu kayak siapa? Kayak orang. Masa Nabi Musa makannya juga. Kayak siapa ya? Kayak Pak Mul. Orang. Nabi Musa kok isut. Kayak kira orang. Kayak Dimas lah orang mungkin. Nabi Musa gagah wetenge gede. Kira-kira Nabi Musa gambarannya yo nganggo tongkat, rambutnya gondrong. Ya Nabi ini lah modelnya macam-macam tuh. Wong Nabi ini jumlahnya kata. Nabi ini jumlahnya pinten? 124.000. Jadi orang pun ngerti, kalau Nabi segini mulia orang ngerti. Soalnya 124.000. Tapi ya mungkin lah. Maksud Nabi tak oleh malaikat manis muka ismi Nabi mulia orang. Nabi jenis apa? Habibur Rahman di Anda. Heru Irawan Aji orang Anda. Maksud Nabi kok Heru? Pak Heru, bojone jenenge Guru. Pak Sekcam, bojone jenenge Busek. Bapak polisi Pak Sidik, kadang-kadang Pak Santoso.
Santoso. Gayane aku gak Pak Heru seneng, padahal tentara karo polisi sak gagal-gagal ning kantor karo bojone ning omah. Aku buat tenang. Dan rame iki ning kantor ning omah ya ndanjuk jarak. Kalau itu dilawan dan wah. Ora ono ceritane wong lanang wani ya wong wedok ya ora jelas. Sak pinter-pintere kiai diketak bojone goblok dadak. Aku oh. Lah mergo Nabi niku kata niku lah punya kelebihan masing-masing. Lah Nabi Musa Nabi Gajah. Begitu mudun teng kiai wong kiai itu ahli waris para nabi. Mila kiai kiai gagah sinten Gus Maksum pendekar pagar Musa. Gagah. Lir boyo. Ana nabi sugih. Nabi sinten Bu? Sulaiman. Begitu mudun ana kiai sugih. Kiai Mojokerto, Kiai Asep. Sugih raun. Ana nabi dadi raja. Nabi Daud. Begitu mudun ana kiai dadi presiden. Gus Dur. Ana kiai dadi wakil presiden. Kiai Ma'ruf. Ana nabi pinter. Nabi Idin. Ora umum pinter. Begitu mudun kata kiai pinter. Kiai Mustamar pinter. Kiai Said, Gus Ba, Gus Koyum. Sebenarnya pinter. Ana nabi kere. Sinten? Nabi Isa. Begitu mudun, ana kiai kiri, kiai ini Wonosari. Ana nabi ganteng, sinten Bu? Yusuf. Begitu mudun, ana kiai ganteng, sinten? Kowe diri-diri kae lho. Lah sing kula dinake mboten sing ganteng, mboten sing sugih, mboten sing dadi ratu. Sing kula ceritake sing paling gagah namanya Nabi Musa. Tapi yang saya ceritakan bukan kegagahannya, hikmah silaturahmi. Umat Nabi Musa dilanda kemarau panjang. Ora ana udan, oke wong mati. Enak tau urip ngono sari niku pengajian udan. Pokoke sing ana pengajian udanan tak dongake muga-muga mulih kelebus. Sane mawon, udan itu rahmati Gusti Allah. Kok jenengan udanan berarti langsung pikantuk rahmati Gusti Allah. Kayak sing nganggo payung ora mergo wedi udan tapi mergo wedi wedake luntur. Kondak FIFA nomor 4 enggak. Mergo ora udan, Nabi Musa dawuh, "Ayo do salat istisqa." Sholat jaluk udah lah banser pengen jaluk bojo bingung bojone pilihane sapa bukan istisqa tapi istiqoroh. Ana dawuh makhoba manistakoro wala nadima manistasal. Tidak akan rugi orang-orang yang beristiqoroh dan tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Sholat istiqoroh itu Allahu Akbar. Sesuk sholat meneh Allahu Akbar. Sesuk sholat meneh Allahu Akbar. Wis ping 3 tetap belum turun air hujan. Akhirnya Nabi Musa matur karo Gusti Allah. Enake Nabi niku lak iso langsung telepon karo Gusti Allah. Matur, Gusti kula badhe matur. Dijawab karo Gusti Allah, "Apa Mus?" Musa. Lamun yo mulya ono. Masuk apa ru? Ora ada. Masuk Heru Irawan Haji. Apa Mus? Nabi Musa matur, "Gusti, umat kula kemarau panjang. Umat kula banyak yang kemiskinan bahkan mendapatkan kematian. Kula pun sholat istisqa ping 3. Ning napa kok jenengan dereng menurunkan air hujan?" Dijawab kalih Gusti Allah, "Musa, aku ngedhukke banyu udan mergo ana umatmu sing ora akur, yang tidak menyambung tali silaturahmi, bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Maka kalau kamu pengen turun air hujan, syaratnya loro. Iki mangke syaratnya loro. Manggelok drijiku, ojo cincinku. Pamer mbahmu. Coba sin. Loro. Jangan tutupi. Apa? Muka-muka cincinnya lali. Muka meneh. Bar kelangan euro, kelangan cincin. Bar dilampok duit karo aja malah kelangan cincin. Untung mesti transfer.
Wong kula kula pengajian saiki belas ra kelampokan. Apa? Oh, tenang. Apa, Pak? Pengen foto, pengen ngomong aku lah. Jangan ngomong aku, lho ndak no. Ngomong-ngomong. Foto iki. Wis tuwa narsis. Jadi kamu Bang. HP-mu elek apa? Wis wong tuwa HP-ne nganggo password. Jangan wong tuwa saiki. Ora pernah bojo kok piye gitu. Kajian hari ini terjeda gara-gara wong tua jalur narsis. Niki lah elek orang kok negara kula sing boten ganteng tapi HP-ne jenengan sing elek. Masa wong tua kok ana aneh bebet. Begitu sulit. Loh tadi melupakan Mulyono. Muka-muka Mbak Mulyono lebih surga di sini. Mangkat pada pengajian. Surga loh cak. Syaratnya lho dawe Allah datang Nabi Musa. Kula pengen aku ngotok jadikan umatmu umat yang akur, yang rukun, nyambung tali silaturahmi, tidak ada permusuhan antara satu dan yang lainnya. Ini sejalan dengan dawai Kanjeng Nabi, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, kamu dikatakan beriman sehingga memiliki cinta dan kasih sayang. Mila kula yakin, insyaallah miturut ceritanya umat Nabi Musa niki wau, lah Allah ngetok rahmate mergo akur. Awake dhewe silaturahmi iki menyambung ke rasa cinta dan kerukunan, insyaallah murih pikantuk rahmate Gusti Allah. Nomor loro, dawuh Allah napa? Musa, lah awakmu pengen aku ngetokke banyu dan golek ana waline Gusti Allah jenenge Barah. Nabi Musa lak takon, lah iki nabi kok goleki wali iki napa urusane? Apa hebate Barah? Jawabane Allah napa kagem Nabi Musa, innahu yudhibuni fil yaumi salasa marrat. Karena wali Allah yang namanya Barah kuwi iso gawe guyu aku ping 3 dalam sehari. Jadi nuwun sewu, Gusti Allah itu ternyata bisa diajak guyon. Lah Nabi Musa kon goleki Barah mergo Barah iki waline Gusti Allah sing lucu. Lah pintere wong Wonosari Dharma Wanita silaturahmi yo delalan ngundang kiai lucu. Senajan kok murah. Dia akhirnya apa? Nabi Musa Pak nemoni Barah, silakan kamu berdoa untuk umatku. Akhirnya dungane si Barah niku napa? Ya Allah, napa banyu udan iku mun boten manut kali panjenengan, kok boten kersa tiba teng umate Nabi Musa. Gusti Allah krungu dongane Barah guyu. Lha nyuwun sewu, kula niku menapal. Kalau saya sudah kepepet, donga kula niku malah boten serius, kadang-kadang malah guyon dah. Malah kabur. Lha nyuwun sewu, lah jenengan donga nyuwun kali Gusti Allah, kadang-kadang serius, kadang-kadang biasa mawon santai. Ayo bapak ini mas-masi alumni Dharma Wanita, umur 25 tahun kok orang rabi. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, kok dicek lagi ya Allah. Delala tanggomu rondo dia anak ayu. Ya Allah, kalau pengen rabi kali anaknya rondo niko ya Allah. Lah anaknya mboten purut, mbokne nggih mboten napa-napa. Jenengan ora duwe duit pamane panitiane. Ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah. Tapi kalau tidak ada uang, serasa mau mati ya Allah. Jadi lah donga itu kadang-kadang digawe santai mawon.
Ya Allah, gemukkan rekeningku bukan perutku ya Allah. Ngono Dimas. Ternyata syaratnya lho. Siji dadi umat sing rukun, nomor loro kon golek kiai sing santai. Lah awake dhewe niki manggon teng Nahdlatul Ulama, alhamdulillah kathah duwe kiai santai. Soalnya napa? Salah satu rujukannya Kiai NU niku Imam Abu Hasan As-Sadili sing duwe tarekat Sadiliyah. Sing duwe tarekat Sadiliyah Imam Abu Hasan As-Sadili niku dawuh, kok kowe duwe kiai, duwe guru. Gurumu ra iso gawe guyu, tinggalan minggat. Jadi miturut Imam Abu Hasan As-Sadili dadi kiai niku kudu iso guyu. Saiki nuwun sewu lho Pak Suci, Pak Santoso, Pak Heru. Wong mangkat ngaji iki ra masalah kan awak. Ono sing mangkat rene bar gelut karo bojone. Ono sing mangkat rene bar ngamuk karo anake. Ono sing tandur ora panen, dung-dung BLT ora kebagian. Lurah itu apa lagi? Iki lurah. Pak Lurah nganggo batik. Soalnya apa karakter Lurah kaya batik. Kakean apa kakean bola. Iya. Tapi ini biar dulu sama Pak Lurah. Halo Pak Lurah. Turun lah Pak Lurah. Pokoknya dari Lurah paling rapi nak lawan dukungan BLT. Difitnah kok. Begitu BLT muncul, datanya sama pemerintah 200, datanya Pak Lurah 400, lah kok enggak sih? Jadi tak kayak sopo, akhirnya kayak dulu-dulu ke dewe. Ora. Salah terus. Mesaknya dari Lurah ini. Inilah saat jadikan dari Lurah ini kelasnya fitness, awalnya fit, artinya ngenes. Sabar Pak. Jadi lurah itu seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula pahit, sing disalahke gula. Gawe kopi kakek gula otomatis sing disalahke tetap gula. Itulah keberadaan Pak Lurah di mata warganya. Ada keberadaannya tapi tidak pernah diakui prestasinya. Sampai Pak Lurah ya. Sabar itu boten wonten watese. Soale sing diwates ning kabupaten Kediri. Warga Planding, Wonosari dan sekitarnya pengen dikata rahmatnya Gusti Allah. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Berarti kudu rajin nyambung silaturahmi. Mila siang menika sing dugi mriki silaturahmi kula dongake siji, dawa umure. Amin. Loro murah rezekine. Telu mulih lunas utange. Amin. Lagi bayar. Senajan tolong seorang ngasih atau kakek moga-moga semua nangi lali, amin. Syukur-syukur semua nangi mati. Sekali kemarin jawabnya kan Dimas, yes, bayar utang anggu euro. Wes, sholawat, wes, Islam bewong, wes, dongo, rambo. Protel, selfie. Dengan bersilakan salam, jangan sampai ngaji gerangan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyarat al-Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa bihina jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sedaya panitia dermawan tamadun nuwun, hadan Allah wa iyyakum ajmain wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.